Hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam bab wafatnya Rasulullah. Nah, kita baca dulu bukunya ya. Kesedihan luar biasa melanda umat Islam. Rasulullah yang sangat dicintai akhirnya wafat. Bagaimanapun juga Rasulullah itu adalah manusia yang pasti akan meninggal, ya. Nah, pada hari di mana Rasulullah itu wafat, seluruh alam berduka. Seluruh sahabat merasakan kesedihan yang amat mendalam. Hampir mereka tidak percaya Rasulullah telah tiada. Ya, mereka hampir tidak percaya bahwa Rasulullah sudah meninggalkan mereka. Seluruh alam raya bersedih atas peristiwa wafatnya Rasulullah. Nah, karena itu yang diperingati adalah hari lahir Rasulullah, bukan hari wafat. Ya kan? Kalau di kalender itu ada peringatan Maulid Nabi. Ya, yang diperingati itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa yang diperingati itu hari lahirnya Nabi Muhammad dan bukan hari meninggalnya? Karena apa? Karena dengan kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, itu berarti kita ikut berbahagia, ya, berbahagia dengan lahirnya seorang nabi utusan Allah. Ya, makanya nggak ada peringatan hari meninggalnya Nabi Muhammad, nggak ada. Yang diperingati hanya hari lahir Nabi Muhammad, yang kemudian dikenal dengan Maulid Nabi, itu ya. Nah, tanda-tanda beliau akan meninggal itu sudah ada, ya. Sejak beliau bersama 100.000 umat Islam menunaikan haji wada. Haji wada itu apa? Haji wada itu haji perpisahan. Kenapa disebut haji wada? Atau kenapa disebut haji perpisahan? Karena haji itu adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sejak beliau menunaikan haji yang terakhir itu bersama dengan 100.000 umat Islam, ya, itu sudah mulai ada tanda-tanda beliau mau meninggal, ya. Nah, di haji wada itu beliau saat menunaikan haji yang terakhir tadi itu, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir dan memberikan pesan-pesan yang sangat mendalam. Ada khutbahnya, ada khutbah di haji yang beliau laksanakan terakhir itu, ya. Rasulullah sakit demam selama 14 hari kemudian meninggal. Nah, sekarang kita baca tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah. Rasulullah telah menyampaikan misi kerasulan atau tablik kepada umat manusia. Semuanya disampaikan tanpa ada yang disembunyikan, ya, karena Rasulullah itu sifatnya amanah menyampaikan. Ya, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Rasulullah. Apa yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu itu, ya, melalui malaikat Jibril, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah itu semuanya sudah disampaikan kepada umat manusia. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Nah, melalui strategi yang matang, misi Rasulullah membuahkan hasil gemilang. Nah, Rasulullah itu adalah orang yang cerdas, orang yang fatonah. Jadi ketika beliau diberikan amanah, ya, diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran, itu disampaikan kepada umat manusia itu dengan cara yang cerdas. Oleh karena itu kenapa Rasulullah itu disebut memiliki sifat fatonah, memiliki sifat cerdas. Karena untuk menjadi seorang Rasul, ya, itu harus mempunyai sifat yang cerdas. Kalau nggak begitu, kalau nggak cerdas, dia akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam, itu ya. Nah, Rasulullah memberikan contoh kesesuaian antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan dalam menjalankan wahyu Allah.
ya. Oleh karena itu Rasul disebut memiliki sifat jujur. Nah, masih ingat nggak sifat-sifat Rasul? Ada 4 ya. Sidik artinya jujur ya. Kenapa dibilang jujur? Karena Rasulullah itu memberikan contoh yang sesuai antara yang diucapkan oleh Rasulullah dan yang dilakukan itu sesuai. Ya, jadi Rasulullah itu nggak cuman omong doang. Ya, kalau bahasanya sekarang, alah omong doang. Enggak, Rasul itu nggak ngomong doang. Ya, Rasulullah itu menyampaikan dan juga menjalankan. Ya, jadi yang diomongkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga dilaksanakan oleh beliau. Jadi Rasulullah bersifat sidik, ya, artinya jujur. Kemudian apalagi sifat Rasul ada 4. Sidik, amanah. Amanah artinya apa? Amanah artinya menyampaikan. Ya, amanah itu bisa dipercaya. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Apa yang disampaikan oleh Allah kemudian disampaikan lagi kepada umatnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya disampaikan. Itu namanya amanah. Amanah artinya menyampaikan. Yang ketiga apa? Sidik, amanah, tablik. Ya, tablik. Tablik itu amanah tadi bisa dipercaya. Ya, kalau tablik itu artinya menyampaikan, ya. Menyampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Rasulullah. Semuanya disampaikan secara terbuka, secara jujur. Nggak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Kemudian yang keempat, fatonah. Fatonah artinya apa? Fatonah itu cerdas, ya. Bagaimana mungkin seorang rasul itu bodoh? Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang rasul itu bodoh. Karena apa? Karena yang dihadapi ini manusia-manusia yang pinter, ya kan? Gak mungkin jadi Rasulullah itu bodoh. Yang namanya rasul itu pasti lebih pintar, lebih cerdas daripada umat manusia kebanyakan. Karena butuh strategi, ya. Dalam berdakwah itu butuh strategi atau cara bagaimana biar dakwah Islam itu bisa diterima oleh semua orang, ya kan? Makanya seorang rasul itu harus punya sifat cerdas atau fatonah. Nah, dengan keempat sifat itulah Rasulullah menjalankan tanggung jawabnya sebagai utusan Allah, sehingga kemudian agama Islam memperoleh kemenangan. Manusia pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Berbondong-bondong itu apa? Manusia akhirnya beramai-ramai, ya, beramai-ramai memeluk agama Islam. Seperti yang terjadi ketika peristiwa Fathu Mekah. Masih ingat ya? Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan damai. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Tidak ada peperangan yang terjadi ketika peristiwa Fathu Mekah. Nah, beda ketika pasukan-pasukan lain, ya, yang bukan agama Islam, pasukan Romawi misalnya, ketika mereka menjajah suatu daerah, itu pasti mereka membunuh. Pasti akan ada peperangan di situ. Ya, Israel misalnya, ketika menjajah Palestina, pasti banyak sekali korban. Pasti akan terjadi peperangan dan banyak sekali korban yang meninggal. Tapi tidak dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah ketika memasuki kota Mekah, mau menguasai kota Mekah, itu tidak ada korban, ya, tidak ada orang yang meninggal. Karena apa? Karena Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan cara damai, ya. Rasulullah masuk kota Mekah dengan cara damai. Karena Rasulullah itu tidak menyukai pertumpahan darah. Rasulullah tidak menyukai kekerasan. Sehingga apa? Orang-orang akhirnya terkesima atau orang-orang akhirnya bersimpati dengan sifat Rasulullah. Oh, ternyata Muhammad itu baik. Oh, ternyata Muhammad itu tidak seperti yang dikatakan orang-orang, ya. Ternyata Muhammad itu orangnya baik, cinta damai, ya, jujur. Akhirnya orang-orang beramai-ramai masuk Islam. Orang-orang kafir itu, ya, yang sebelumnya sangat memusuhi Nabi, akhirnya kemudian mereka semua beramai-ramai masuk Islam dengan sukarela.
tidak ada paksaan sedikit pun. Nah, itulah hebatnya Rasulullah. Nah, setelah peristiwa Fathu Mekah, ya, banyak orang yang beramai-ramai masuk Islam, baik dari Mekah maupun dari daerah di sekitar Mekah, di seluruh Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kan luas sekali ya, tidak hanya di Mekah dan Madinah, ya, sekitarnya Yaman, kemudian mana lagi yang sekarang ada Uni Emirat, ada Bahrain, ada Kuwait, itu kan semuanya Jazirah Arab. Luas sekali Jazirah Arab itu, ya. Banyak orang yang akhirnya masuk Islam karena melihat Rasulullah itu orangnya ternyata baik, ya. Nah, masa 2 tahun ini dari tahun 8 Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah ini benar-benar digunakan sebaik-baiknya oleh Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam dengan cara mengirimkan utusan ke berbagai kabilah di seluruh Jazirah Arab. Bahkan dalam kurun waktu 2 tahun saja, ya, selama tahun 8 sampai tahun 10 Hijriah, itu Nabi sempat melakukan peperangan dengan pasukan Romawi yang membantu kaum Yahudi dalam perang Tabuk. Nah, di mana-mana sejak zaman dahulu kala yang namanya orang Yahudi itu dia seperti musuh dalam selimut, ya. Sudah dikasih hati, ya, boleh tinggal di Madinah, ternyata menusuk dari belakang. Jadi orang Yahudi itu minta bantuan dari kerajaan Romawi. Mau apa? Mau menyerang orang Islam. Nah, akhirnya diperangi oleh Rasulullah. Hingga akhirnya kemudian mereka diusir dari Madinah, orang-orang Yahudi itu. Rasulullah bertanggung jawab mendakwahkan Islam dan berhasil menyebarkannya hingga ke seluruh Jazirah Arab. Ya. Nah, keberhasilan ini tentu berkat pertolongan Allah, ya. Kalau tidak karena pertolongan Allah, niscaya dakwah Nabi ini tidak akan berhasil. Karena apa? Karena Nabi itu sudah menerima berbagai ancaman, ya. Mau dibunuh, mau disiksa, ya. Tidak hanya Nabi saja, tapi para sahabat-sahabatnya, ya. Masih ingat ya ceritanya Bilal bin Rabah, ya. Itu seorang budak berkulit hitam yang dia pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Dia disiksa dengan cara apa? Ditindih dengan batu besar. Dadanya ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas sekali. Ya. Kemudian ada sahabat Ammar bin Yasir. Ya, sekeluarga disiksa semuanya. Ya, dengan cara apa? Diseret pakai kuda, ya, diseret pakai kuda di tengah padang pasir sampai wafat, sampai meninggal. Nah, itu teror-teror atau ancaman-ancaman yang dilakukan oleh orang kafir itu begitu dahsyat, ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka dakwah Islam ini tidak akan berhasil, ya. Nah, keberhasilan ini berkat pertolongan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Nah, para ahli sejarah meriwayatkan bahwa pada waktu turunnya ayat ini, ya, ketika Allah menurunkan Al-Quran surat An-Nasr ini, banyak para sahabat yang menangis
Ketika mereka ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Mereka menjawab, dengan turunnya surat ini menunjukkan bahwa wafatnya Rasulullah itu sudah dekat. Ya, karena mereka sadar dengan diturunkannya surat An-Nasr ini berarti waktunya sudah datang. Waktunya telah tiba. Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Ya, karena apa? Karena pertolongan Allah sudah datang. Yang dulunya kaum muslimin ini menerima cobaan yang begitu dahsyat, ya, sekarang kaum muslimin mendapatkan kemenangan gemilang, ya, dengan menaklukkan Mekah. Pertolongan Allah sudah datang. Berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Ya. Kalau tugas Rasulullah sudah selesai, berarti artinya apa? Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Ya. Nah, manusia sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian Nabi disuruh meminta ampun oleh Allah. Yang demikian itu menunjukkan bahwa kewajiban Rasulullah sudah selesai. Maka oleh Allah Nabi Muhammad disuruh untuk meminta ampun dan bersiap menghadap Allah. Kemudian setelah Rasulullah menyelesaikan haji wada atau haji yang terakhir itu, turun ayat ketiga surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ayat ini menurut sebagian besar ulama ini adalah ayat yang terakhir, ya, wahyu terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Setelah ayat ini turun sudah tidak ada wahyu lagi. Ya. Nah, sama seperti Al-Qur'an surat An-Nasr tadi, ayat ini ditafsirkan sebagai apa? Tanda-tanda bahwa Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Nah, ayat tadi, ya, ayat yang tadi itu menunjukkan bahwa agama Islam sudah sempurna dan Al-Quran sudah selesai diturunkan semuanya. Hal ini memberi isyarat bahwa tugas Nabi sudah selesai di dunia dan akan segera menghadap Allah. Begitu, ya. Jadi sudah ada tanda-tandanya. Ketika Rasulullah mau meninggal itu ada tanda-tandanya, ya. Apa tadi tanda-tandanya? Turun surat An-Nasr, ya. Kemudian turun wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna dan Al-Quran sudah turun semuanya, sudah selesai diturunkan semuanya. Berarti artinya apa? Tugas Rasulullah sudah selesai dan beliau akan segera menghadap Allah. Nah, itu tadi pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya materinya ya.